sifatnya Bu Emi bisa dijelaskan ya, memang agak temperamen ya, sering marah gitu kan. Memang selama 3 tahun juga memang banyak gitu siswa yang banyak yang kecewa juga dengan perilaku, dengan kata-kata. Silakan tulis di kolom komentar bagaimana pendapat teman-teman tentang ibu ini. Seperti sengkuni musuh dalam selimut. Nah, memang dalam dunia kerja itu selalu ada saja orang-orang seperti ini. Biasanya mereka itu paling baik di depan kita, padahal di belakang itu adalah orang yang paling ingin menjatuhkan kita. Ibu, ketika ibu mengklarifikasi seperti ini, secara tidak langsung ibu itu sedang mempermalukan diri sendiri. Orang jadi berspekulasi negatif tentang ibu. Coba lihat di komentar-komentar itu, banyak sekali yang bilang mungkin ibu adalah dalang dari kenapa siswa berani mogok belajar. Satu sekolah itu berani mogok belajar, tidak mungkin siswa itu berani kalau tidak ada orang yang di belakang siswa ini. Nah, bisa jadi ibu adalah salah satunya karena ibu klarifikasinya itu aneh. Kan aneh ketika kita dalam satu instansi menjelekkan teman sendiri. Bahkan ini ditonton oleh satu Indonesia loh Bu. Hati-hati Bu ya, tidak boleh seperti itu. Itu adalah salah satu sikap yang tidak patut dicontoh. Bro Jen, setelah mendengar pernyataan Ibu Novi Ika Susanti ini ya, nih saya tambah yakin nih, kepala sekolah itu ada yang ingin menggesernya. Nih dengar aja dari kata-katanya yang selalu menyudutkan kepala sekolah. Padahal merokok itu ada undang-undangnya, di sekolah tidak diperbolehkan merokok, promosi rokok atau berjualan rokok itu tidak diperbolehkan di sekolah ya, ada undang-undangnya. Nih dengar kata-katanya. Memang kita akui karakter kepala sekolah itu memang agak sering marah ya, sering emosinya sering meluap-luap gitu ya kepada anak-anak ataupun mungkin kepada dewan guru ya. Dan mungkin kejadian kemarin itu akumulatif dari kejadian-kejadian kemarin ketika anak-anak mungkin ditegur, diomelin di depan teman-temannya, di depan siswa yang lain. Memang kejadian kemarin itu bahwa ketika kita sedang Jumat bersih, semua kita melakukan kegiatan Jumat bersih dengan kegiatannya masing-masing, kayak wali kelas itu di kelasnya masing-masing. Lalu bukan wali kelas juga kita dibagi zona ya, dibagi zona per zona gitu ketika kita sedang bersih-bersih. Memang pada jam itu mau sebentar lagi memang udah mau beres gitu, udah pada beres gitu. Biasa seperti biasa ya Pak, anak laki-laki mah biasa keluar gitu kan ke warung gitu. Nah setelah itu mungkin ibu kepala sekolah keliling ya Pak ya, dan menemukan siswa yang sedang merokok. Nah, di situ yang namanya anak gitu, jangankan ketemu sama kepala sekolah, ketemu guru aja kalau merokok kan panik, dibuang lagi rokok itu, lari pada hari kan anak-anak. Nah di situ kepala emosinya meluap-luap, marah kepada anak tersebut. Ya ibu itu. Ibu kepala memang baru pertama kali jadi kepala sekolah di sini ya Pak. Memang kalau dilihat dari sifatnya Bu Emi bisa dijelaskan ya, memang agak temperamen ya, sering marah gitu kan. Jadi marahnya itu meluap-luap gitu. Cuma memang kalau main tangan, main pukul emang baru sekarang gitu, baru kemarin gitu. Itu baru berapa bulan Bu jadi kepala sekolah? Memang udah mau 3 tahun Pak, tapi dia baru pertama kali jadi kepala sekolah di sini. Gitu. Udah 3 tahun dan memang selama 3 tahun juga memang banyak gitu siswa yang banyak yang kecewa juga dengan perilaku, dengan kata-kata. Bapak bisa lihat di video anak-anak yang beredar kan, ini kan ada kata anak-anak, ibu ini bukan sekali 2 kali kan gitu kan. Nah karena memang kalau dari bicara nada tinggi gitu kan, itu bukan sekali 2 kali kan, anak-anak juga Pak, psikisnya juga mereka kalau diomelin di depan umum dengan nada yang sebetulnya gini Pak, kita tidak membenarkan anak merokok, dan kita udah bertahun-tahun di sini tuh anak yang merokok itu pasti ditindak Pak, ada aturannya, ada kita hukumannya bagi siswa yang merokok sampai panggilan orang tua itu ada Pak, gitu. Tapi tidak harus seperti yang kemarin gitu, dan dikumpulkan ya gitu. Dan iya Bapak, ini kita klarifikasi, sebetulnya anak-anak itu bukan demo kemarin, bukan demo, anak-anak itu malah disuruh oleh ibu kepala sekolah untuk kumpul di lapangan gitu, dikumpulkan sama ibu kepala sekolah ya, niat mungkin ya ibu kepala sekolah itu mau biar anak-anak tuh ini contohnya gitu ya, orang yang ini tuh merokok itu seperti ini gitu. Tapi anak-anak tuh tersulut emosi dan itu disatuin kan namanya anak-anak bersatu gitu. Sebetulnya itu bukan demo sih Pak, itu dikumpulkan oleh ibu kepala sekolah sendiri. Nah kalau seperti ini berarti siapa yang ingin merebut jabatan kepala sekolah? Simpulkan oleh netizen sendiri ya, sok di kolom komentar.
Inilah kesalahan fatal yang dilakukan Ibu Novi, teman-teman. Seharusnya jika ingin memberikan statement itu yang membuat adem, yang membuat suasana mencair lagi, bukannya malah menyudutkan kepala sekolah. Dan gue menduga ini ada tangan-tangan kotor yang menggerakkan siswa untuk mogok sekolah. Ketika dalang jadi pahlawan dan hasutan disebut kepedulian. Betapa mengagumkan negeri ini. Kita hidup di masa ketika seorang guru yang membenci kepala sekolahnya bisa menjadi pahlawan moral. Ia tak perlu berdiri di depan kelas, cukup berbisik di belakang meja guru. Sudah saatnya siswa bersuara, dan lihatlah 630 siswa langsung mogok belajar. Seolah keadilan bisa diperjuangkan lewat absen massal dan status WhatsApp. Luar biasa, di tangan sang provokator, sekolah berubah menjadi panggung drama, bukan tempat belajar. Ia bukan lagi pendidik, tapi sutradara emosi remaja yang dengan lihainya menulis naskah pemberontakan di tengah jam pelajaran. Sungguh, jika ada lomba menghasut dengan elegan, pialanya sudah jelas pada guru provokator itu. Dan alasan dibalik aksinya pun begitu mulia. Katanya demi membela siswa yang ditampar. Sungguh betapa luhur hatinya. Padahal di balik kalimat peduli itu terselip aroma ambisi yang tak kalah harum dari asap rokok siswa yang dibelanya. Sebab siapa tahu bila kepala sekolah tumbang, kursi itu bisa hangat diisi oleh tangannya yang lebih haus kekuasaan. Bukankah itu bentuk cinta terhadap sekolah? Cinta yang ingin menggantikan pimpinan, bukan memperbaiki keadaan. Dan ajaibnya, dunia pun bersorak memujanya. Ia disebut pembela kebenaran, bukan penghasut. Penggerak aspirasi, bukan penyulut anarki. Padahal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 160 KUHP sudah lama menulis, barang siapa di muka umum menghasut supaya melawan penguasa yang sah dapat dipidana. Tapi siapa peduli? Bukankah hukum kini bisa ditafsir sesuai kepentingan? Dan niat jahat bisa disulap menjadi solidaritas. Kini semua pihak sudah berdamai. Siswa, orang tua, kepala sekolah, bahkan yang ditampar pun mungkin sudah tersenyum. Tinggallah sang dalang yang melenggang bebas. Langkahnya ringan, wajahnya bersinar penuh bangga. Ia berhasil membuat sekolah berhenti belajar, guru berhenti mengajar, dan sibuk mencari siapa yang salah. Sungguh mahakarya yang pantas diabadikan dalam sejarah pendidikan. Bagaimana menggoyang otoritas sekolah tanpa menyentuh papan tulis? Maka, mari kita beri penghargaan tertinggi duta inspiratif si paling dalang, penggerak mogok, pengarah opini, pemilik visi besar, melengsarkan kepala sekolah dengan metode emosi massal. Sungguh visioner, karena ia tahu di negeri yang sibuk mencari sensasi, provokasi jauh lebih laku daripada prestasi. Dan kepada para pejabat yang masih pura-pura tak tahu, tenanglah. Dalang itu kini mungkin sedang tersenyum di ruang guru, mungkin berencanakan hal baru sambil menyesap kopi, menunggu drama berikutnya. Ketika disiplin dianggap kekerasan dan kesalahan kembali berhak mendapat pembelaan. Dan guru provokator itu pun luput dari pantauan hukum, karena hukum dan pejabat-pejabat itu pun berada di pihak provokator itu sendiri. Selamat datang di Indonesia. Inilah pendidikan Indonesia. Saya Ingran Silalahi, guru peradaban Indonesia dari Sumatera Utara. Horas. Ngerti lah, ada berita koclok berarti lo ya. Dua oknum yang diduga menggerakkan siswanya ya, sing gerak ke siswa dorak mangkat sekolah. Aku wis curiga, mosok sak sekolahan ya. Siswa sak sekolahan kok dorak gelem mangkat kabeh. Iki nek ra ono sing gerakke ra bakalan mungkin. Koclok ora? Tetep ra ono. Ya kuwi wong aku dhisik lho pengalaman.
aku ki lho pernah gerak ke sak kelas kuwi lho, sak kelas. Ayo bolos kabeh. Kuwi ana sing ora gelem kok. Ana sing ora gelem. Apa meneh sak sekolahan. Nek ora oknum saka guru, saka dalam sekolahan itu sendiri, ora bakalan ana sing gelem. Mesti ana sing gerake. Aku wis curiga kuwi. Ya kuwi mungkin kedua oknum iki ya. Coba wis jajal. Aku akhirnya piye? Klarifikasi ora? Ya, aku wis curiga ya. Ora apa. Kami tidak akan sekolah sebelum Kepsek dilengserkan. Bocah tolol, goblok, bodok. Berasa keren lo begitu semua, ha? Dasar generasi tolol. Mental kerupuk lo semua kena kuah meleot. Lu digampar karena ketahuan ngudu terus lu heboh. Emang aneh aja kelakuan lo semua. Teman sekelas gua no di SMA dijadiin samsak hidup sama guru sosiologi, di body shot sama doi cuma gara-gara kagak sengaja siul di kelas pas lagi ulangan. Anteng doi. Cuma gara-gara kagak sengaja siul. Kagak ada temen-temennya yang pada heboh mogok sekolah. Emang lo semuanya aja para tolol makanya malah sekolah. Pas lagi ada momen aji mumpung. Gua jadi Kepsek sih gua keluarin lo semua. Mampus lo semua diboykot balik kan sama dunia kerja. Tolol sih, goblok, bodok. Buat Ibu Novi, segera minta maaf kepada kepala sekolah. Jangan sampai Ibu Novi kehilangan pekerjaan sebagai guru, karena statement Ibu Novi itu memperkeruh keadaan saat ini. Dan gue yakin ini ya, para siswa juga nggak akan demo kalau tidak ada tangan-tangan yang menggerakkan. Ini pasti ada pergerakan tersembunyi, teman-teman.